orangnya itu terjun di dunia kewirausahaan. Jadi dia itu berpesan waktu itu saya begini, nantinya itu tepat 10 tahun yang lalu, 10 tahun nanti ke depan, itu bisnis yang rame itu pasti tentang perawatan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat milenial, gimana nih kabarnya? Saya doakan sehat selalu. Jumpa lagi bersama saya Jena Sarita di YouTube channel kesayangan kita semua di ITICM Sidoarjo, Millennial Excellent Business. Sobat milenial, generasi muda merupakan mata tombak dari Indonesia di masa yang akan datang. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan meletakkan secara jelas fungsi dan peran dari pemuda dalam hal memimpin dan kepemimpinan. Nah, bersama saya sudah ada sosok muda yang merupakan pemimpin dan juga pengusaha muda, dan beliau merupakan Ketua Umum BPC HIPMI Sidoarjo dan juga manajer dari Klub Deltras Sidoarjo. Beliau adalah Mas Muhammad Dian Felani. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Saya manggilnya Mas Dian aja ya. Ya. Oke, kenapa Mas? Karena masih di bawah 30 tahun. Oh iya ini aja deh. Oke Mas, tadi kan saya sedikit bacain profil Mas Dian nih. Kesibukannya sekarang tuh apa sih sebenarnya Mas? Alhamdulillah masih diberi kesibukan gitu ya. Jadi sekarang untuk selain berbisnis, saya juga mendedikasikan diri saya untuk sebuah klub kebanggaan di Sidoarjo, yaitu di Deltra Putra Sidoarjo atau Deltras. Kemudian menjalankan beberapa bisnis saya sendiri di beberapa company yang saya jalankan. Boleh nggak dijelasin dikit tentang bisnisnya aja dulu deh? Bisnisnya Jadi apa gini, sih? kalau sekarang yang jalan kita di digital printing, kemudian ada di event organizer, dan beberapa unit bisnis yang lainnya sih yang lagi kita develop juga. Itu sejak kapan Mas Dian memutuskan untuk aku bisnis aja deh? Sejak kuliah. Sejak kuliah? Ya, sejak kuliah. Kebetulan dulu sejarahnya begini. Jadi ketika saya kuliah, semester terakhir itu kebetulan saya kuliah di Fakultas Kesehatan Masyarakat di UNER. Jurusannya Kesehatan Masyarakat, tapi alhamdulillah jatuhnya ke bisnis kan gitu. Ini juga jadi sebuah pertanyaan. Waktu itu ketika ada lomba dikti di kampus itu, saya mengikuti lomba tersebut, kemudian alhamdulillah juara 1 di UNER. Itu lomba apa Mas? Business plan. Lomba bisnis plan yang diselenggarakan oleh Dikti dari Kementerian. Kemudian secara nasional, jatuh di nasional juga. Waktu itu alhamdulillah juga juara juga. Waktu itu kebetulan jurinya itu Prof. Nu, terus Sandiaga Uno, Bob Sadino sama Insinyur Putra. Tahun berapa itu Mas? 2009, 2010. Dan setelah itu saya di situ selesai kuliah sambil mulai start bisnis, kemudian lanjut saya ke NUS ambil short course di sana untuk bisnis, terus balik lagi ke sini saya develop bisnis. Keren banget. Nah terus sampai jadi ketua BPC HIPMI Sidoarjo itu awal mulanya gimana Mas? Awal mulanya waktu itu 6 tahun yang lalu, saya kira ketika 6 tahun yang lalu saya ngikut di di BPD HIPMI Jatim. Kebetulan waktu itu ketuanya Mas Giri Bayu Kusuma. Waktu itu saya menjadi anggota biasa waktu itu. Dari situ saya mulai aktif berHIPMI. Ketika saya aktif berHIPMI, saya memanfaatkan betul jaringan dan koneksi dan ekosistem yang ada di HIPMI itu sangat positif sekali untuk perkembangan bisnis saya. Jadi ketika saya aktif di HIPMI waktu itu, setelah Ketum Giri Bayu Kusuma lanjut Ketua Mufti yang sekarang jadi DPR RI. Nah di situ saya juga lebih aktif lagi ketika itu, aktif lagi untuk menambah jejaring, menambah network untuk develop bisnis saya. Kemudian waktu itu karena HIPMI juga lah, ini cerita sedikit konyol ya. Karena HIPMI juga saya pernah ke Istana Negara itu juga karena HIPMI. Artinya kalau bukan karena HIPMI, saya bukan siapa-siapa sekarang. Wow, kok bisa sampai ke sana itu dalam rangka apa? Waktu itu kita ada acara program dari HIPMI Jatim
programnya HIPMI Pesantrenpreneur. Jadi HIPMI Pesantrenpreneur itu kita pengen menumbuhkan perekonomian yang ada di pesantren. Seperti itu. Nah, waktu itu kebetulan Pak Jokowi tertarik dan sangat interest dengan program yang dari BPD HIPMI Jatim, kemudian beliau memberikan waktunya untuk datang ke acara kita. Seperti itu. Sampai acara BPD HIPMI Jatim yang datang presiden. Kurang seperti apa HIPMI kan gitu. Gitu. Jadi itu yang saya manfaatkan betul. Nah, alhamdulillah karena berHIPMI saya bisa develop dan menjadi seperti sekarang. Seperti itu. Terus akhirnya sampai ke Sidoarjo itu bagaimana? Nah, waktu itu kebetulan semua usaha saya waktu itu ada di Surabaya semua memang. Yeah. Tapi saya tinggal di Sidoarjo. Saya dari kecil lahir di Sidoarjo. Cuman memang cari ilmu, cari pengalamannya di luar Sidoarjo. Nah, mungkin sekarang ini buat saya pengen kembali ke daerah saya, artinya ke Sidoarjo untuk membangun Sidoarjo. Saya pengen Sidoarjo juga bisa seperti kota-kota maju yang lainnya kayak seperti Surabaya, Jakarta dan lain sebagainya. Ekosistem bisnisnya juga bisa berjalan. Artinya saya pengen mengembangkan anak-anak muda yang ada di Sidoarjo ini bisa go internasional karena memang di HIPMI sendiri kemarin di BPD itu memberikan fasilitas untuk beberapa produknya teman-teman bisa sampai ke Turki, sampai ke Dubai. Waktu Pak Jokowi kemarin kunjungan ke Dubai itu alhamdulillah membawa beberapa produk-produk teman-teman dari HIPMI. Seperti itu. Berarti dari HIPMI pun Mas bisa berkembang sampai sekarang. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, itu kan Mas join di HIPMI. Nah, sebelum di HIPMI apakah Mas itu juga sudah aktif berorganisasi nggak? Sebenarnya kalau aktif organisasi itu sebenarnya sudah dari mulai kuliah, karena waktu itu di BEM dan lain sebagainya itu saya mengikuti juga. Artinya memang satu memang saya suka dalam organisasi, kemudian karena passion saya di bisnis, akhirnya saya memutuskan untuk memilih organisasi yang berhubungan sama bisnis, dan buat saya HIPMI yang organisasi yang berbisnis yang terbaik menurut saya. Seperti itu. Oke. Ngomong-ngomong soal bisnis nih, bagaimana sih cara mengetahui potensi diri seseorang untuk bisa mengembangkan bisnisnya dengan baik? Saya kira semua orang punya potensi ya. Artinya semua kita ini kan dibekali Allah Subhanahu Wa Taala ini sudah sangat cukup lengkap dan sangat berlebih-lebih. Artinya untuk sekedar berbisnis itu suatu hal yang kecil, karena tinggal kita mau apa enggak, tinggal kita niat apa enggak. Karena semuanya kan nama malu niat, jadi tergantung niatnya masing-masing seorang. Jadi nggak ada sebenarnya menurut saya menjadi pebisnis itu bukan suatu hal yang enak juga. Artinya kan kita harus jungkir balik, kita harus kerja keras gitu ya. Kalau nggak mau kerja keras nggak usah jadi pengusaha seperti itu. Jadi kalau kalian punya passion, pengen punya keinginan untuk bekerja keras, ya itu modal utama lah kalian untuk berwirausaha. Karena di wirausaha itu kan nggak semua jalannya mulus ya. Artinya sometimes kita ada jalan yang kronjal, sometimes ada yang mulus, ada yang turun, ada yang ceklongan dan sebagainya ya. Kita harus siap dengan itu semua gitu. Kalau mentalnya masih ini ya, ini nggak usah gitu. Mentalnya masih tempe gitu ya. Nah, kalau tadi kan modal utamanya itu sebenarnya kerja keras ya. Tapi kalau modal secara dalam bentuk fisik itu apakah butuh yang banyak atau enggak sih Mas untuk memulai? Maksudnya kayak uang dalam bentuk uang. Ini sering sekali dan mungkin waktu saya dulu kuliah, artinya gini, saya nggak ngomong itu sebagai permasalahan utama ya. Maksudnya gini, itu menjadi beberapa problem di beberapa teman-teman saya gitu misalkan. Cuman buat saya sekarang sebenarnya bukan suatu masalah, karena begini. Dari semenjak saya kuliah aja, modal bisnis plan waktu itu di 2010 saya sudah mendapatkan 100 juta. Dengan modal awal? Bisnis plan aja kan, kita kan bikin. Plan aja. Ya, kan bisnis saya menang, saya dapat 100 juta waktu itu. Artinya kalau kalian niat ya kalian itu bisa. Nah, untuk era sekarang ini kan banyak sekali teman saya lah, nggak usah ngomong yang dari jauh-jauh. Teman saya ada beberapa perusahaan kapital yang memang dia memberikan kerjasama atau nanti permodalan yang untuk upgrading bisnisnya teman-teman yang lain. Jadi artinya begini, modal itu bukan suatu masalah yang utama dan jadi suatu hal yang itu
menurunkan niat kita untuk menjadi seorang pengusaha gitu ya. Karena malah justru sekarang ini banyak teman-teman saya yang duitnya itu nganggur, yang kepingin diinvestkan. Jadi kalau masih ada yang ngomong kendalanya bisnis itu uang, berarti bukan karena kendala bisnisnya uang, karena memang bisnisnya kurang layak. Karena kalau bisnisnya layak pasti banyak yang mau membiayai. Gitu. Jadi teman saya ini banyak yang duitnya tuh nganggur-nganggur. Artinya dia mau invest kemana, mau memberikan kesempatan ke perusahaan mana yang mau develop tapi memang perusahaannya bagus, ya dia mau invest. Jadi sebenarnya ketika bisnis plan seseorang atau desain bisnisnya itu sudah oke, siapapun pasti bakal jadi rebutan. Pasti bakal jadi rebutan. Jadi kalau memang nggak ada yang mau berminat untuk invest di bisnis Anda, berarti ada yang salah. Artinya belum marketable, visible-nya belum visible untuk ininya dan sebagainya. Nanti kan pasti kan investor kan pasti ngeliat. Kalau investor ini yakin ini bisnis bagus, dia berapapun masih kasih. Oke. Nah kalau menurut Mas Dian nih, sebenarnya usia yang paling bagus untuk mulai terjun ke bisnis sebenarnya mulai dari usia berapa? Mulai kan sekarang gini, kalau ngomong usia itu kan relatif ya, karena begini, menurut saya ada 3 jenis pengusaha. Satu by nasab, artinya itu keturunan. Itu bisa jadi dari kecil sudah jadi pengusaha bisa. Ada yang by nasib karena nasibnya bagus, ada yang by design. Yang by design ini memang orang ini benar-benar dipersiapkan dari sedini mungkin untuk menjadi seorang pengusaha. Siapa yang mempersiapkan? Ya, dia mempersiapkan dirinya, artinya dia mulai berkompetisi, dia mulai mengembangkan, develop untuk gagal itu kan suatu hal yang biasa, bukan suatu hal yang dimana ketika kita gagal terus habis itu kita menyerah. Ya memang orang ini dari sekolahnya memang sudah dipersiapkan untuk bisnis, mulai dari keuangan dia sudah belajar, karena aspeknya bisnis itu kan banyak, kayak cuma sekedar bisa jualan terus ini, karena kita harus juga menguasai tentang keuangan dan sebagainya kan gitu. Jadi salah satu ini kan kalau di pengusaha by design ya dia harus menyiapkan itu semua, memang harus dipersiapkan dari sedini mungkin. Kalau Mas Dian ini masuk ke kategori yang mana nih? Kalau saya ini ya ada nasibnya juga, ada by design-nya juga. Karena kalau nasab nggak mungkin, karena orang tua saya bukan orang yang kaya seperti itu. Nah kalau menjadi businessman itu kan kita harus bisa membaca peluang ya, peluang bisnis gitu. Menurut Mas Dian nih, ini kan tahun 2022. Kira-kira itu sebenarnya prospek yang bagus di tahun ini tuh apa Mas? Gini, jadi kalau ngomong prospek itu jangan ngomong di tahun ini. Ngomong itu 5 tahun, 10 tahun ke depan. Jadi gitu. Jadi saya ingat waktu itu dulu ketika dosen saya di kampus itu, dosen kewirausahaan itu kan ada di FKM tuh, ada satu dosen yang memang orangnya itu terjun di dunia kewirausahaan. Jadi dia itu berpesan waktu itu saya begini, nantinya itu tepat 10 tahun yang lalu, 10 tahun nanti ke depan, itu bisnis yang rame itu pasti tentang perawatan diri. Sampai bahkan nanti klinik vagina dan sebagainya. Itu beliau sempat ngomong. Dan kejadian sekarang kan ada beberapa merek kecantikan yang booming. Yang kemarin saya sempat tanya omsetnya ratusan miliar kan seperti itu. Artinya itu sudah diberitahu ke saya waktu itu 10 tahun yang lalu. Dan akhirnya sekarang sangat luar biasa gitu. Padahal 10 tahun itu sudah ada ya. 10 tahun yang lalu itu sebenarnya sudah ada. Wacananya, namanya orang kan melihat kan ke depan. Kita seorang bisnis kan dia harus visioner ya, dia harus bisa melihat ke depan yang seperti apa. Baca peluang kan bukan hari ini atau besok, tapi kan masa depannya seperti apa. Nah, saya kira tren itu masih positif. Jadi untuk investasi bisnis di bidang perawatan diri, untuk ini dan sebagainya, itu saya kira di 5-10 tahun masih luar biasa. Berarti perawatan diri untuk perempuan? Itu salah satunya ya. Laki-laki juga. Termasuk waxing apa dan sebagainya, itu kan termasuk perawatan diri juga. Artinya itu saya kira menurut saya mungkin 5-10 tahun masih itu sangat luar biasa. Selain perawatan apa lagi kira-kira? Ya mungkin ya artinya banyak lah kalau memang mau di bidang properti. Artinya sebenarnya gini, nggak ada bisnis yang jelek kayak gitu ya. Kalau ngomong ke depan bagus apa ya, bisnis yang kalian mau jalankan sekarang kan seperti itu. Artinya itu kan salah satu aja menurut saya kan gitu kan, menurut saya. Jadi kalau sebenarnya secara umum semua bisnis kan
bagus lah, saya kira Bagus, ya. semua ini bidang usaha bisnis itu bagus, cuman karena tinggal kitanya aja maunya seperti apa. Jadi peluangnya apa saja, sekecil apapun, kalau dia jeli melihat peluangnya, pasti menjadi suatu hal yang besar. Oke. Nah, kalau menurut Mas Dian kan dulu FKM ya, kan nggak inline dengan yang dijalankan sekarang. Nah, menurut Mas Dian itu perlu nggak sih pendidikan tentang kewirausahaan sedari dini? Kalau saya kira di sekarang sangat perlu lah. Perlu ya. Sangat perlu. Makanya itu tadi yang saya bilang by design kan, karena by design itu memang dari kecil dia memang dipersiapkan untuk menjadi seorang entrepreneur kan, dari secara intelektualnya, dari secara mentalnya, dari segi kesiapan lain dan sebagainya. Oke. Nah, sobat milenial, seperti tadi menurut Mas Dian, pendidikan tentang entrepreneurship itu sangatlah penting, dan di kampus ITICM atau Institut Teknologi Insan Cendekia Mandiri dengan visi perguruan tinggi berbasis teknologi dan entrepreneurship yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dengan 3 prodi unggulan, yaitu ada prodi informatika, bisnis digital, dan teknik logistik yang siap menjadikan generasi-generasi muda menjadi teknopreneur di Indonesia yang handal. Buruan daftar mumpung ada promo, kunjungi langsung websitenya di iticm.ac.id atau di medsos kita di Instagram, yaitu di @iticm_sidoarjo. Oke Mas, tadi kan Mas juga udah singgung sedikit ketika menjadi bisnismen itu kan, atau entrepreneur itu harus siap untuk jatuh bangun ya. Kira-kira pada Mas pernah nggak mengalami fase terburuk atau terpuruk, apalagi di era pandemi seperti sekarang ini, Mas? Ya pastilah. Kalau kemarin fase maksudnya ini pertanyaannya fase terburuk saya atau pernah mengalami di bisnis khususnya. Oh ya, kalau fase terburuk pasti pernah lah. Semua pengusaha pasti sekali kayak Sandiaga Uno atau pengusaha nasional lainnya yang besar, pasti dia pernah mengalami fase tersebut. Pasti itu pasti. Kayak Mark Zuckerberg yang punya Facebook aja, dia harus bikin ratusan atau mungkin sekian banyak aplikasi baru bisa menemukan Facebook kan gitu. Yeah. Bahkan kalau saya kira saya juga pernah mengalami hal tersebut. Artinya sampai saya menemukan beberapa bisnis saya yang settle ini sudah beberapa, dan mungkin bisa dibilang puluhan peluang yang pernah saya ciptakan sebelumnya, tapi memang yaitu gagal. Jadi kalau ngomong fase terburuk saya sih, saya kira bukan fase terburuk ya, karena memang ya fase dimana saya turun pernah, tapi kalau ngomong terburuk saya nggak pernah ngomong terburuk. Artinya karena memang ya itu proses. Yeah. Gitu. Itu proses yang wajib kita jalankan gitu. Jadi tinggal kita gimana ketika waktu kita proses proses ketika turun itu datang, fase buruk itu datang, ya kita tinggal gimana caranya mental sama mencikapi kita seperti apa. Kalau kita jatuh ya pasti clear, down sudah selesai kan. Kalau kita nggak mau bangkit ya susah kan gitu. Jadi kalau kita ketika turun ya gimana caranya kita bisa bangkit, bukan malah kita menyerah dengan keadaan tersebut. Ada nggak sih kiat-kiat atau strategi yang Mas jalankan untuk bisa bangkit lagi? Kiat-kiatnya itu sebenarnya gini ya. Kalau saya pribadi sebenarnya saya selalu gini, ketika saya turun gitu tuh saya cuman ingat motivasi saya aja, karena sebenarnya gini, ibu saya itu, almarhum ibu saya tuh pengen saya jadi PNS gitu ya. Yeah. Ketika ibu saya pengen jadi PNS, saya yang bersikeras untuk menjadi seorang entrepreneur. Artinya saya harus bisa menjawab tantangan tersebut. Jadi ketika saya down, kalau saya nyerah saya nggak bisa membuktikan kalau saya memang benar-benar saya bisa menjadi seorang entrepreneur seperti itu. Jadi motivasi saya itu ya saya harus bisa menunjukkan sama ibu saya kalau saya ini bisa dan saya bertanggung jawab akan pilihan saya menjadi seorang entrepreneur seperti itu. Itu pribadi sih gitu. Luar biasa. Mungkin teman-teman kan macam-macam kan gitu. Oke. Tadi kan udah ngomongin bisnis, kemudian di organisasi juga. Terus baru-baru ini Mas juga menjadi manajer dari klub sepak bola Delta Sidoarjo gitu. Yeah. Itu awal mulanya gimana sih Mas? Awal mulanya sebenarnya gini,
persepak bola di Sidoarjo ini kan sangat luar biasa, artinya fanatisme dari supporter dan warga Sidoarjo ini sangat luar biasa. Ketika kemarin beberapa kali kecewa dengan pengurusan sebelumnya dan lain sebagainya, karena memang Deltras sekarang masih di Liga 3, nggak naik-naik dan sebagainya. Nah kemarin saya tergugah untuk itu, karena saya kepingin artinya sepak bola di Sidoarjo ini bisa kembali lagi seperti dulu. Artinya dulu di masa kejayaan Deltras bisa tampil di Liga 1, bahkan menjadi suatu hal yang menakutkan untuk tim nasional lainnya. Nah itu yang pengen saya kembalikan lagi Deltras seperti masa kejayaannya tersebut. Nah makanya saya bergabung dengan Deltras Sidoarjo. Gitu. Nah sebenarnya tugas yang diemban sama Mas sekarang itu apa? Kebetulan kemarin alhamdulillah saya dipercaya sebagai manajer tim dari Deltras Sidoarjo. Terus strategi apa yang Mas lakukan untuk meningkatkan performa dari Deltras ini? Alhamdulillah kemarin pastinya kita merombak manajemen ya. Terus kemudian kita cari pemain yang bagus, yang punya kualitas, meskipun itu mahal. Banyak orang bilang, "Oh, ini pemainnya Deltras mahal-mahal." Memang iya, cuman kita meskipun mahal tapi kualitasnya bagus. Artinya memang dari segi pemain kita memang persiapkan ya, maksudnya kekompakan tim. Memang persiapan kemarin kita sangat mepet dengan kompetisi liga yang sedang berjalan. Jadi itu yang lagi sedang kita perbaiki, artinya kekompakan tim dan lain sebagainya itu perlu kita tingkatkan lagi seperti itu. Terus harapannya untuk klub ini apa? Lolos Liga 2. Amin. Nah terus hubungannya dunia sepak bola dengan fansnya sendiri itu menurut Mas gimana sih? Maksudnya gimana? Ya hubungan apakah pengaruh fans terhadap suatu klub sepak bola menurut Mas? Pengaruh fans buat klub itu, fans itu ibaratnya ini ya, sepak bola tanpa fans itu gak usah sepak bola gitu. Jadi nyawanya sebuah klub itu dari fans gitu. Jadi motivasi terbesar kita ya, kita pengen fans kita tuh semuanya bangga lah, proud punya tim yang sebagus Deltras misalnya. Nah terus gimana sih kan saking mereka mungkin fanatiknya terhadap suatu klub, terus tiba-tiba melakukan suatu tindakan yang anarkis. Aku nggak bilang klub mana ya, tapi ada tindakan seperti itu. Menurut tanggapan Mas gimana? Saya kira itu yang perlu menjadi evaluasi kita semua ya. Artinya ketika kita mencintai suatu klub dan lain sebagainya, itu kita harus bisa mensalurkan itu dengan hal-hal yang positif. Artinya tidak perlu sampai sedemikian rupa, artinya sampai seanarkis itu dan sebagainya. Artinya kita bisa banyak jalan yang kita untuk menyalurkan kecintaan kita kepada sebuah klub gitu. Jadi misalkan kita bisa mensupportnya, kita bisa hal-hal yang positif, misalkan nonton bareng dengan tertib dan sebagainya, terus mendoakan timnya, mensupport ketika latihan ini dan sebagainya, itu banyak hal yang lebih positif daripada kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, Mas Dian sendiri sebagai manajer dari klub Deltras ini, apa yang Mas lakukan agar terhindar dari hal-hal negatif itu? Ya otomatis kita komunikasi ya sama supporter untuk selalu memberikan mengingatkan teman-teman agar selalu menjaga lah. Artinya kalau teman-teman ini melakukan hal yang anarki, nantinya yang jelek juga pasti Deltras seperti itu. Iya. Ya kita harap semuanya kalau ingin Deltras yang maju ya teman-teman juga harus bisa bersikap lebih positif seperti itu. Oke, Mas Dian, itu tadi kita udah nanya ya, ada seputar HIPMI dan seputar Deltras juga. Jadi sekarang kita mau nanya yang agak santai dikit. Oke. Nah ini boleh namanya. Minum ini? Oh monggo, silakan. Jadi ini pertanyaannya simple aja. Nanti akan saya berikan pertanyaan. Mas Dian tinggal menjawab dengan singkat, padat dan jelas, Mas. Silakan diminum dulu. Jadi jawabnya cepat ya Mas ya. Oke. Kapan terakhir menangis?
Waktu ibu saya meninggal, Kapan itu? Agustus. Oke. Apa ketakutan terbesarmu? Mengecewakan orang tua saya. Apa menurut kamu bakat terpendam kamu? Bakat terpendam. Wah, ini susah ini jawabnya. Kalau bakat terpendam ini kan, One word aja loh. oke. Bakat terpendam ini apa ya? Bakat terpendam ini apa ya, susah ya. Mungkin maksudnya gini, kalau bakat itu kan pasti yang tahu kan orang sekitar ya, bukan kita yang menilai kan gitu. Kalau kita yang menilai bukan bakat artinya. Kalau Kemampuan lah, nggak usah bakat deh. kemampuan inilah kerja keras lah. Kerja keras. Apa yang hal paling memalukan yang pernah kamu lakukan? Hal yang memalukan, wah, saya nggak pernah memalukan dalam hidup saya, gimana Mbak? Ini karena di record aja nih ngomong kayak gini. Hal yang memalukan, hal yang memalukan apa ya? Apa kan? Hal yang memalukan bingung, saya nggak ada. Apa kayak kamu Apa ya? pernah apa terus tapi orang lain nggak banyak yang tahu gitu. Oh, hal yang memalukan mungkin, apa ya? Saya kira bukan memalukan juga. Saya nggak pernah melakukan hal yang memalukan soalnya, menurut Oke. saya ya, karena semua hal yang saya lakukan Fine-fine itu aja. fine aja menurut saya kan gitu. Mungkin menurut teman-teman beda kan gitu. Iya. Gitu. Jadi menurut saya nggak ada yang memalukan. Iya. Saya melakukan dengan senang hati semuanya seperti itu. Oke, next question deh. Oke. Apa yang membuat kamu senang tapi orang tuamu nggak tahu? Waduh. Membuat saya senang tapi orang tua saya nggak tahu. Bolos sekolah? Pernah? Pernah. Oke, udah itu aja cukup Oke. ya. Aku nih ada sedikit pantun nih. Oke. Tolong dijawab ya. Oke. Olahraga pagi membuat keringat. Cakep. Badan basah bagaikan berbusa. Wahai muda-mudi yang penuh semangat, teruslah berkarya membangun bangsa. Mantap. Oke Mas, Keren. mungkin sebelum mengakhiri, mungkin ada sedikit apa ya tips and trick atau motivational quotes buat para sobat milenial. Silakan. Buat teman-teman milenial khususnya di Institut Teknologi Insan Jatigama Mandiri, mungkin saya bisa berpesan seperti ini. Nggak ada suatu hal yang sia-sia dalam dunia ini, even kamu itu gagal. Jadi percayalah dan teruslah berusaha sampai kamu lupa kalau kamu pernah gagal. Seperti itu. Wah, keren banget quotesnya. Jadi tetap berusaha walaupun sampai kita lupa kalau kita Iya. pernah gagal. Iya. Wah, keren banget. Terima kasih Mas Dian sudah meluangkan waktunya untuk Oke. kita. Semoga usahanya semakin lancar dan Dentas juga semakin maju. Amin. Baik sahabat milenial, itu tadi bincang-bincang kita dengan Muhammad Dian Felani dan saksikan terus YouTube channel kita di ITICM Sidoarjo karena akan ada narasumber-narasumber lain yang tidak kalah menarik. Baik, saya Jena Sarita pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.